Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys semua, apa kabar? Senang sekali channel Antara Kau dan Aku. Kali ini channel Antara Kau dan Aku akan tutorial bagaimana caranya kita kalau mau masang pull up bar. Ya, ini salah satu bahagian daripada alat nge-gym atau fitness yang bisa kita gunakan di rumah, apalagi sekarang ini sesuai dengan hashtag di rumah saja. Ya, jadi saya akan mengajarkan dari awal sampai akhir gimana sih caranya kita memasang dan apa saja alat yang harus ada. Yang perlu disiapkan guys, pertama adalah hal-hal yang memang satu paket kita sudah beli. Misal kita beli online atau offline, biasanya ini semua ada ya. Tiangnya kita sebut ya, tiang besi, baut, ya, baut. Kemudian ini kop sama kanvas, sebut aja karet lah, karet itu ya. Ya, nanti di sini disatukan ini ya, lewat besi kemudian dimasukkan. Di sini lubang bautnya ada 4 lubang, jadi baut yang diperlukan kurang lebih yang ada 8 sampai 10, tapi biasanya yang dipakai 8 baut saja. Sama obeng manual, kalau yang punya bor bisa pakai bor. Ya, obengnya obeng kembang ya, atau disebut juga obeng belimbing. Nah, ini tiangnya, posisinya sudah dijulurkan besinya kiri dan kanan. Saya akan membuat besinya ini menjadi 0 terlebih dahulu. Langkah pertama adalah besi ini saya ingin bikin menjadi 0 dulu. Caranya diputar. Karena besi ini bisa dikeluarkan dan dimasukkan dengan cara diputar. Ujung kanan dan ujung kiri. Sama kedua-duanya bisa diputar untuk kita masukkan. Nanti langkah selanjutnya saya akan buka lagi ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau kita mau membuka kiri dan kanan nih besinya, supaya ukurannya sama, sisi kanan, sisi kiri, ujung kanan itu harus sama. Karena nanti posisi ketika kita tempelkan di gawang pintu atau kusennya ya, kusen pintu atau mungkin yang di tembok, itu jangan sampai si busa yang untuk kita genggam tangan kita itu jadi miring ke kanan gitu kan, supaya pas. Ini posisinya 0 ya. Seperti ini 0. Ya, langkah kedua kita pasang dulu nih karet. Saya sebut karet aja guys ya, supaya ngerti. Nah, si karet ini ada 2, kita masukkan di ujung pertama dan ujung kedua. Caranya seperti ini, bisa kita lihat bersama-sama. Untuk lebih memastikan, kita bisa pukul-pukul sedikit, kita tekan-tekan ujungnya. Dia masuk seperti ini ya guys, rapi, semua harus masuk dalam keadaan yang rapi. Supaya saat kita masukkan ke kopnya bisa bersamaan. Ujung yang kedua. Apa yang kita lakukan sama seperti ujung yang pertama. Kita masukkan, kita harus rapihkan pinggirnya, lingkarannya seperti ini, masuk semua ya guys. Ya, posisinya seperti ini, keduanya ujung kiri dan kanan, semuanya sama. Langkah yang ketiga, saya akan mengajak kalian untuk membuka kembali yang sudah saya nolkan tadi. Si besi ini akan saya buka kiri dan kanan. Caranya guys, kiri dan kanan dibuka satu persatu supaya seimbang. Jatuhnya yang kiri dan kanan, saya buka pertama. Tadi kanan, sekarang kiri. Supaya ukurannya jadi sama ya guys. Berapa senti kanan, berapa senti kiri. Yang di tengah itu ada busa. Sebut saja busa ya, untuk kita menggenggam tangan kita saat kita mulai melakukan olahraga. Jadi seimbang, kiri dan kanan, lihat, kiri dan kanan sama ya. Kita buka kiri, kemudian diberhentikan, buka kanan, diberhentikan, buka kiri gitu. Jadi seimbang dengan perasaan kita. Kemudian kalau kita punya ada meteran, kita bisa meter, itu lebih bagus. Berapa meter, misal jatuh sekian meter, harus sama kiri dan kanan, ukurannya sama. Ya, ketika kita sudah melakukan ini, ya, akan ada langkah selanjutnya di mana kita mulai menempelkan kopnya ke di mana kita tempat mau pasang. Kalau yang di pintu, kiri kanannya sama ya guys. Kalau yang di pintu, kita pasang di kusennya pintu. Nah, seperti ini. Ini langkah keempat. Ini satu sudah saya pasang. Caranya guys, kita bikin dulu lubangnya guys buat si bautnya itu. Ya, kita bikin dengan cara apa saja, boleh dengan paku seperti ini manual.
Yang punya bor lebih enak pakai bor. Kita bikin lubang dulu. Dengan paku saja, saya menyontohkannya di sini dengan paku, ya. Sampai dengan perasaan kita masuk ke dalam agar kemudian si bautnya itu gampang nembus selanjutnya. Ya. Agar si bautnya itu saat kita tempelin, kemudian kita putar dengan obeng kembang atau obeng belimbing, itu bisa langsung nembus ke dalam kayu yang kita mau kuatkan di situ. Saya akan melanjutkan dengan memasukkan bautnya. Memasukkan baut. Ini bautnya ya guys. Bautnya sudah disediakan saat kita sudah membeli peralatan ini. Kurang lebih bautnya yang digunakan antara 8 dan 10, tapi umumnya 8 karena lubangnya di sini ada 4. Kita kencangkan, bautnya sudah saya tempelin. Diputar seperti bagaimana umumnya kita membaut. Ya guys, diperhatikan. Buat teman-teman, apalagi sekarang hashtag di rumah aja, ini perlu yang gini-gini untuk olahraga di rumah. Singkatnya guys, kedua ini sudah saya pasang. Ya, seperti ini jadinya. Posisinya kita ukur, kiri dan kanan harus sama supaya ketika kita mulai memasang besi atau tiang besi tersebut jatuhnya jadi lurus, tidak bengkok atau mudun lah, nurun ke kanan atau nurun ke kiri itu ya. Yang kanan dan kiri posisinya harus diukur sama kita supaya jatuhnya jadi sama ya guys. Kiri dan kanan sama. Seperti ini guys. Diperhatikan dulu. Ini ada di gawang pintu, di kayunya ya. Perhatikan, kalau kalian sudah punya, kalian enak tinggal melihat ini kemudian mempraktekannya. Keduanya harus sama. Ini langkah yang kelima dengan keenam nanti sebetulnya sama. Cuma ini langkah kelimanya saya mau meyakinkan dulu, ngepasin gitu. Antara ujung kanan dan ujung kiri itu bisa sama. Dan saat kita nanti memutar untuk mengencangkan, terakhir seperti langkah ini keenam ya terakhir, dia bisa langsung masuk. Sisi kanan dan sisi kiri harus sama. Udah sama nih, saya mulai menerapkannya guys. Perhatikan guys, saya akan menerapkan sisi kanan dan sisi kiri. Yang diawali kita memasukkan karet yang tadi sudah kita pasang pada awal. Ya guys, perhatikan. Saya mulai memutar besi ujung, bukan besi tengah ya. Besi ujung kiri dan kanan diputar. Ketika keduanya pas, baru besi tengah yang kita bisa lihat di situ ada busanya. Di situ kita putar ya. Oke guys, perhatikan guys. Saya sedang berusaha ngepasin dulu kiri dan kanan. Ketika duanya kita sudah yakin pas, maka diputar tengahnya secara berbarengan. Ya, diputar secara berbarengan. Oke, sudah kelihatan pas. Dua-duanya ini kita putar secara berbarengan. 1, 2, 3. Kita putar, nah saat kita memutar ini luar biasa, si besi ini mendorong ke kiri dan mendorong ke dalam. Kekuatan inilah yang akhirnya terjadi, yang didapatkan dari standnya ini. Diputar sekuat tenaga kita, dia semakin menusuk atau menendang, ya, menendang, menekan ke dalam kop yang sudah kita pasang dengan baut tadi. Semakin diputar, dia semakin menendang ke dalam. Ini membuat besi ini jadi kuat, kokoh, dan bisa menahan bobot 60-80 kilogram kurang lebih ya guys. Nanti saya akan tunjukkan tes dari para model yang sudah saya datangkan dari luar negeri. Model pertama nanti akan mencoba. Ini besinya, lihat tuh guys, besinya ini masuk ke dalam ya. Besinya ini betul-betul menekan ke dalam, membuat bobot ini menjadi tertahan kuat dengan 80 kilo bisa. Model pertama sudah saya siapkan, kita coba. Ini model pertama. Di sini dalam uji kekuatan si besi menahan bobot ya. Ya, menahan bobot. Model pertama sedang melakukan. Ini model saya datangkan dari luar negeri ya, guys. Dari luar negeri. Oke, sedang ada percobaan. Bagaimana? Dan ini model yang kedua. Postur badannya lebih tinggi ya. Dia sedang melakukan percobaan apakah besi ini mampu menahan tubuh dia.
secara full. Oke guys, terima kasih banyak. Kalian bisa mencobanya ya di rumah kalian. Sesuai dengan program yang sedang kita lakukan, hashtag di rumah saja. Kalian bisa fitness nge-gym di rumah dengan menggunakan alat ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, bagikan like, komen yang positif. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.